Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi klasifikasi alga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Lisanul Ulia Faktri sebagai moderator. Yang kedua, Afadia Delnanda sebagai pemateri 1. Dan yang ketiga, Mia Deprisa sebagai pemateri 2. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu ciri-ciri, sejarah, dan dasar-dasar klasifikasi alga yang akan disampaikan oleh Afadia Delnanda. Kepada Afadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu ciri-ciri alga. Yang pertama yaitu organisasi tubuh alga. Bentuk-bentuk talus pada alga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk uniseluler atau sel tunggal. Bentuk uniseluler ini terdiri dari dua, yaitu uniseluler yang motil atau berflagel, contohnya Chlamydomonas. Yang kedua, uniseluler non-motil atau koloni, contohnya Chlorella. Yang kedua yaitu bentuk multiseluler. Bentuk koloni yang motil atau senibium yang berflagela, merupakan koloni dengan bentuk dan jumlah sel tertentu, contohnya yaitu Volvox. Yang kedua yaitu koloni yang berkoloid atau xenobium tidak berflagela, contohnya Hydrodiction. Yang kedua yaitu bentuk agresasi. Agresasi merupakan kumpulan dari sel-sel yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Agresasi terdiri dari 3 tipe. Yang pertama yaitu bentuk koloninya plameloid, yang kedua bentuk koloni dendroid, yang ketiga bentuk koloni rhizopoidal. Kemudian bentuk filamentik. Bentuk ini ditandai dengan pembelahan sel-sel vegetatif. Tetapi setelah membelah, sel-sel hasil pembelahan tidak terpisah dan terletak dalam baris linear atau garis lurus. Bentuk filamen terdiri dari 4 tipe. Yang pertama, filamen sederhana atau tidak bercabang, contohnya Ulotrix. Yang kedua, filamen bercabang, contohnya Clapora. Yang ketiga, filamen heterotrix, contohnya Stichloconnium. Yang keempat, filamen pseudoprochimatic, contohnya Polysiponia. Kemudian bentuk sifon atau pipa. Talus berinti banyak, tetapi talus tersebut tidak terbagi oleh sekat-sekat atau septa, kecuali di tempat-tempat terbentuk alat reproduksi. Talus relatif berukuran besar, contohnya Chauleurpa. Kemudian bentuk pseudoparekimatik. Bila sel vegetatif membelah menurut lebih dari satu bidang, struktur yang dihasilkan adalah struktur yang menyerupainya, contohnya ulva dan porpita. Kemudian reproduksi alga. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif. Alga uniselular melakukan reproduksi vegetatif dengan pembelahan sel. Alga filamentik umumnya bereproduksi dengan cara fragmentasi, talusnya dan sel-sel dalam fragmen membelah hingga terbentuknya filamen baru. Yang kemudian reproduksi aksesual. Beberapa alga membentuk sel-sel khusus secara periodik sebagai agen untuk memperbanyak diri dari alga yang bersangkutan. Agen-agen reproduksi ini mampu berkembang menjadi individu-individu baru tanpa mempersatukan dengan sel-sel lain. Sel-sel tersebut sering disebut mitospora karena pembentukan melibatkan proses mitosis. Yang ketiga ada yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual melibatkan proses plasmogami, karyogami, dan meiosis. Di antara jenis-jenis alga, sel kelamin atau gamet dapat berasal dari satu induk yang sama dan dapat mengadakan persatuan gamet. Jenis ini disebut yang homolotik atau monoesis. Di samping itu, ada jenis-jenis alga yang heterotalik atau diesis. Di sini, persatuan gamet hanya dapat dilaksanakan jika kedua gamet berasal dari induk yang berbeda. Yang ketiga, daur hidup dan pergantian keturunan. Daur hidup merupakan proses yang bermula dari satu individu yang berlanjut menghasilkan keturunan baru dari individu yang sama. Keturunan yang mengandung inti haploid disebut gametofit, dan keturunan dengan inti diploid disebut sporofit. Pergantian yang teratur gametofit dan sporofit disebut pergantian keturunan. Kemudian materi yang kedua yaitu sejarah dan dasar-dasar klasifikasi alga. Yang pertama yaitu sejarah alga.
Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Alga bentuk atau makroalga dapat hidup di perairan tawar dan di laut. Dalam dunia tumbuhan, alga atau ganggang termasuk ke dalam dunia talopita atau tumbuhan talus. Karena belum mempunyai akar, batang, dan daun secara jelas, tumbuhan ganggang ada yang bersutunggal dan ada juga yang bersebanyak dengan bentuk serupa benang atau lembaran. Tumbuhan ganggang merupakan tumbuhan yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Setidak-tidaknya selalu menempati habitat yang lembab dan basah. Ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak bergerak aktif. Jenis ganggang yang bergerak aktif mempunyai alat untuk bergerak yang berupa bulu-bulu cambuk atau flagel. Alga atau ganggang bersifat autotrof atau dapat menyusun makanannya sendiri. Hampir semua alga bersifat eukariotik. Habitat hidupnya di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembat. Alga atau ganggang terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama yaitu Cyanophyta atau ganggang biru, itu masih prokariotik. Yang kedua, Chlorophyta atau ganggang hijau. Yang ketiga, Chrysophyta atau ganggang keemasan. Yang keempat, Phaeophyta atau ganggang coklat atau perang. Yang kelima, Rhodophyta atau ganggang merah. Yang kedua yaitu dasar-dasar klasifikasi alga. Dengan majunya ilmu pengetahuan, terutama dalam penelitian fisiologi, biokimia, dan penggunaan mikroskop, elektron, serta dimungkinkan penggunaan kultur alga di laboratorium, maka sekarang konsep dasar klasifikasi alga ke dalam divisi-divisinya berdasarkan pada kriteria berikut. Yang pertama yaitu pigmentasi dari sel vegetatif, yaitu macam pigmen yang terkandung dalam plastid. Yang kedua, hasil fotosintesis. Yang ketiga, flagelasi meliputi jumlah serta letak dan morfologi dari flagel. Yang keempat, sifat-sifat kimia dan fisika dari dinding sel. Dan yang kelima, struktur sel, ada atau tidaknya inti sel. Selanjutnya yaitu klasifikasi alga yang digunakan sampai sekarang. Yang pertama yaitu Euclenophyta atau alga berflagel. Euclenophyta disebut juga alga berflagel dan merupakan satu kelompok alga yang kecil dan sebagian besar uniseluler. Memiliki flagel 1, 2, dan 3. Sebagian besar hidup di air tawar dan juga dapat ditemukan dalam kolam atau tempat-tempat yang berlumpur. Sel-selnya telanjang, bentuk bulat memanjang. Ada yang mempunyai kloroplas dan ada yang tidak. Kelompok ini mempunyai sifat tumbuhan ataupun hewan. Dalam klasifikasi sekarang, kelompok ini sudah merupakan kingdom tersendiri, yaitu Eughlenozoa. Yang kedua yaitu Pyrophyta atau Dinoflagellata. Kebanyakan anggota divisi ini disebut Dinoflagellata yang memiliki dua flagel, yaitu mencakup berbagai spesies yang uniseluler. Moril, beberapa tanpa pembungkus tetapi sebagian besar dilengkapi dengan dinding sel yang terdiri dari selulosa. Ciri yang terdiri dari selulosa, ciri utama ialah adanya celah dan alur di sebelah luar, masing-masing mengandung satu buah cambuk. Satu alur melintang dan seluruhnya melingkupi selnya, yang satu lagi membujur dan hanya meluas sepanjang satu sisi. Ada yang mempunyai dinding sel yang terdiri dari dua belahan. Ada yang homogen dan kontinu. Ada juga yang dinding selnya terdiri dari atas keping-keping yang poligonal. Yang ketiga, Cyanophyta atau alga biru. Struktur tubuh Cyanophyceae yaitu tubuh alga biru sangat sederhana, yaitu uniseluler. Membentuk koloni tanpa filamen atau dapat juga membentuk filamen dengan atau tanpa cabang-cabang. Perkembangbiakan Cyanophyceae ini tidak memiliki alat kelamin, tidak mempunyai sel-sel pembiakan berflagel, tidak dibentuk zoospora atau gamet berflagel, tidak ada pembiakan seksual, hanya ada pembiakan aseksual dan vegetatif. Yang keempat yaitu Chlorophyta. Kelompok tumbuhan ini sering dikelompokkan jadi 3 kelas, yaitu ganggang hijau kuning, ganggang coklat emas, dan diatome. Alga ini hidup di tempat yang lembab, air tawar dan air laut. Pigmen yang terkandung dalam selnya adalah klorofil A dan C, serta pigmen lainnya yaitu karoten dan xanthophyll.
Makanan cadangannya berupa lemak dan leukosit, tidak pernah dibentuk pati. Dinding sel terdiri dari selulosa, pektin, silika, dan tidak ada alga ini hidup di tempat yang lembab, air tawar, dan air laut. Yang kelima yaitu Phaeophyta atau alga coklat atau perang. Ciri-cirinya yaitu 1. Selnya vegetatif mengandung lebih dari 1 kromatofor dan berbentuk bulat memanjang agak pipi dan mengandung klorofil A dan C serta mesofil. Yang kedua, hasil fotosintesis berupa laminarin atau hamitol. Yang ketiga yaitu sel-sel reproduktif yang moral, baik sel-sel kelamin ataupun sporanya berbentuk buah pir dengan 2 buah flagela tidak sama panjang. Yang keempat, dinding selnya mengandung asam algina dan pleronematik. Yang kelima, talus selalu multiseluler. Yang keenam yaitu Rhodophyta atau alga merah. Alga jenis ini memiliki warna bervariasi. Hal ini terkait fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan alga di mana warna alga dapat ditentukan dari intensitas cahaya. Ini dinamakan adaptasi karomatik. Manfaat alga ini digunakan dalam dunia kesehatan, kedokteran, dan baru-baru ini sebagai obat melawan radikal bebas dan anti penuaan. Yang ketujuh yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Hidup di air tawar, air laut, juga di salju, daerah tanah lembab, dan epifit. Eukariotik. Tubuhnya berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil untuk proses fotosintesis yang mengandungi klorofil A dan klorofil B. Beta gamma karotenoid yang terdiri dari siponaksantin, siponein, luteuin, biolaksantin, dan zeaksantin. Rumput laut ini hidup berkoloni. Dinding selnya mengandung selulose dan berlendir sehingga lingkungan jadi licin. Bentuknya bermacam-macam, ada beberapa jenis merupakan fitoplankton dan juga makroalga yang dibudidayakan sebagai rumput laut. Contoh alga yang dibudidayakan sebagai rumput laut adalah ulva sp atau bisa disebut selada laut. Sekian, terima kasih.